Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Panda, panggil aja aku Panda. Iya, Panda. Panda boleh ya, Anda boleh. Perkenalkan, kan perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sah. Ya. Jadi harus perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Panda Indrayanto Kurniawan. Iya, Panda Indra. Sebagai guru adik Andri di sini, Iya, belajar Bang. model kelompok dengan kegiatan pengaman. Baik, Umur Panda. saya 20 tahun. Saya ini masih sekolah masih di perguruan tinggi. Adik belum tahu ya masalah perguruan tinggi ya. Kalau adik perkenalan dulu, namanya siapa? Ini dijelaskan dulu. Namanya perkenalan. Perkenalkan, Panda, nama saya Adik Andri Kurniawan. Iya. Umur baru 5 tahun. 4,5 tahun, Bang. Belum 5 tahun, Pak. Masih TKA ya? Iya, TKA. Ya, cukup. Jadi kita udah kenal, salaman dulu. Iya, Panda. Sekarang aku tanya kabar. Kalau aku bilang apa kabarnya adik Andri yang ganteng, nanti adik Andri jawab alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar gitu. Tak tanya dulu ya. Iya. Bagaimana apa kabarnya adik Andri yang ganteng, Andri Kurniawan? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar, Panda. Kemudian kita berdoa sebelum belajar dulu. Bareng ya sama Panda ya, guys. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini tadi namanya doa sebelum belajar. Ya. Kemudian lanjut surah Al-Fatihah ya. Udah tahu kan surah Al-Fatihah? Udah, Panda. Langsung yang tangannya gini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi itu namanya surah Al-Fatihah. Kemudian membaca syahadat, tahu belum syahadat? Tahu, Bapak. Masa anak adik TK udah tahu syahadat? Buat sholat itu. Syahadat itu Maaf, Pak, berarti salah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Iya, Panda. bisa dikatakan syarat untuk pertama kali masuk agama Islam. Tapi adik belum cukup umur, belum tahu ini. Panda kasih tahu bunyinya aja ya. Sekarang kita baca syahadatnya, tangannya gini. Tengah ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Amin. Tadi ikrar syahadat. Setelahnya tepuk semangat. Yang semangat gitu ya, Bang? Aku tanda ya, tepuk semangat. 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 Adik tepuk ulang lagi, adik Andri. Semangat. Nah, kita tepuk semangat. Selanjutnya kita bercerita senam dulu, senam jari. Senam yuk. Satu jari kiriku, satu jari kananku, buka menjadi dua, ku buka bersama dua. Dua jari kiri, dua
Dua jari kanan ku buka menjadi tiga, ku buka bersama tiga. Tiga jari kiri ku, tiga jari kanan ku buka menjadi empat, ku buka bersama empat. Empat jari kanan ku, empat jari kiri ku buka menjadi lima, ku buka bersama lima. Dadah. Tangannya digerakkan gini. Tos dulu. Ini. Yang terakhir kita akan belajar mengenai konsep binatang laut. Binatang laut yang terutama kita akan bahas mengenai ikan. Udah tahu binatang laut itu apa? Belum, Pak. Binatang laut itu hewan yang bisa hidup di air saja atau di laut. Jadi kalau hidup di darat bisa enggak? Nggak bisa, pada. Nanti kalau hidup di darat akan mati. Kasihan kan? Iya. Mas Adik Andri Kurniawan sarapan pakai apa? Ikan apa ayam? Ikan tadi, Ikan Pada. apa? Ikan nila. Nah, ikan nila itu termasuk binatang laut apa enggak? Binatang laut, Ya, tapi hidupnya di air tawar gitu. pinter, udah tahu kan? Kemudian binatang laut tadi ada yang boleh dimakan apa enggak? Boleh. Contohnya apa aja? Ini ikan nila, Ya. ikan mujair, ikan lele, ya. dan lain sebagainya, Ya, Pak. Tadi kan ada tiga. pinter. Jadi udah tahu ya mengenai macam-macam binatang laut. Selain ikan tahu belum? Udah ada kepiting, cumi-cumi, udang, gurita, Ya. kudanil ya. Ya. Itu tahu. Kalau udah paham, kita cukupkan dulu ya. Ya. Nah, terima kasih Pada. Adik Andri. Penjelasan saya bisa diterima ya. Alhamdulillah bisa, Pada. Jadi tahu Ya, sedikit mengenai habitat ikan laut lah. dan binatang macam-macam yang ada di laut ya. Ya, terima kasih. Pada kegiatan kelompok 1 model pembelajaran kelompok menggunakan kegiatan pengaman, saya akan melakukan kegiatan kolase. Adik tahu kolase apa enggak? Nggak tahu itu, Bapak. Kolase itu apa ya, Pak? Kolase Belum pernah itu dengar kata kolase itu, Pak. kolase itu menempel. Jadi ini nanti Pak Guru punya guntingan sketsa gambar apa ini namanya? Ikan, Bapak. Ya, benar, ini gambar ikan. Nah, ini nanti di badannya ini nanti kamu tempelin lemnya ini. Buat apa, Pak, lemnya nanti? Buat ngelem ini bagian-bagian tubuhnya ini. Kamu lem terus tempeli biji-bijiannya. Ini temanya kolase menggunakan biji-bijian. Oh ya, kan tempel menempel itu ya, Pak. Ya, udah tahu toh? Udah. Ini bijinya saya menggunakan. Ini namanya apa? Ini apa nih, Pak? Beras apa bukan ini, Pak? Kok kuning-kuning? Kan ini namanya bukan beras. Ini namanya jagung pecah ya. Oh iya, jagung Ya, pecah ya. Makan ayam itu ya, Pak? Ya, benar, ini jagung pecah. Kemudian menggunakan satu lagi biji-bijian. Kalau ini namanya apa? Ini kedelai apa bukan ini? Bukan kedelai tapi beras merah. Oh iya, Tahu maaf, Pak. buat Iya, pakan beras burung merah. terkuku itu loh. Oh iya, buat Ini terkuku. benar berberas merah. Jadi ini kita tempel dulu menggunakan lem, kolasi lem dulu. Oh iya, Nah, lem. kemudian nempel biji-bijian. Terserah mau biji-bijian mana, boleh beras, boleh jagung, dicampur juga bisa. Jadi iya, Pak. semuanya gambarnya ini terpenuhi semua ya oleh Iya, Pak. biji-bijian ya. Jadi modelnya kayak gini ya, kolase sketsa gambar ikan. Ini biji-bijian maaf agak rata karena Ini teknik kolase ya, Pak? Ya, ini Tadi namanya gambar menempel. pentahan ikan ya tadi ya? ya ini Oh, kan iya. jagung pecah sama beras merah dicampur, jadinya Oh, iya. kayak gini. Udah tahu kan? Udah jadinya seperti teknik pewarnaan gitu ya, Pak? Tapi Iya. tanpa menggunakan cat Ya, warna ataupun minyak menempel. ya? Oh ya, teknik penempelan ya? Ini namanya kolase. Oh ya, kolase. Sudah tahu toh Adik? Sudah, Bapak. Iya, Ini yang ini namanya kolase. Tadi menggunakan bahan apa aja? Ini namanya apa? Lem. Lem kertas. Ini berupa Ini, biji-bijian. ya, Tadi beras ya, jagung pecah ya. Yang ini tadi yang plastik. Ya, beras merah ya. Ya, ini Hasilnya. hasil kolasenya ya. Ini Oh, iya, tadi Pak. yang kertasnya ini namanya apa? Yang belum ditahu tadi. Sketsa. Sketsa. Gambar apa? Ini Ikan kenapa? hias. Pintar. Jadi udah tahu ya kegiatan Lebih tahu kolase lain ya. ya. Iya. Udah paham kan? Udah. Ya. Kemudian kegiatan bermain model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Kegiatan 2, Pak Guru akan menggunakan kegiatan menyusun
kata ikan menggunakan batu warna. Tahu batu enggak, Adik? Tahu, Pak. Benda Batu keras. itu benda keras yang kecil-kecil dulu. Iya. Ini pakai yang kecil. Ini kan batu warna. Ini nih Pak Guru pakai kerikil ya. Oh iya. Udah tahu kerikil belum? Udah, batu kecil yang Bentuknya kayak gini loh. Ini kerikil. dapat saya temui di beberapa Iya. halaman rumah mungkin. Tapi ini jangan buat pakai dilempar, nanti kena orang sakit. Oh, iya, Tahu iya, kan? tahu, tahu. Sekarang gambar ikan ini tadi tulisannya ada berapa huruf ikan itu? I, K, K, A, N. 4 huruf, Pak. 4 huruf. 4 Ya. huruf. Jadi kita susun dulu menggunakan kerikil ya, dari huruf I dulu ya. Nih, kita masuk ini dulu. Sekarang kita susun. Huruf pertama ya, Pak. Ya, huruf I dulu. Nih, kayak angka 1. Ini. Ini terus huruf kedua kayak Ya, Pak. K. Ini batunya teman-teman. Ya. Udah tahu toh, coba belajar sama bisa mengembangkan aspek fisik motorik adik. Belajar aja. Nanti kalau saya benerin. Ini huruf. Kemarin kan udah Pak Guru ajarin menyusun kata huruf I, kata ikan. Kan kita pakai tema ikan. Huruf-huruf besar semua. Ikan. Jadi udah tahu dong kegiatan menyusun kata ikan menggunakan batu kerikil. Sudah tahu Pak, ditata sebaik mungkin. Yang penting batu tadi tertata menjadi sebuah huruf per huruf, yaitu dengan kalimat ikan. Huruf pertama huruf apa? I, Huruf kedua K, Pin. Dan huruf ketiga A, dan huruf terakhir apa? N. Pin. Dibaca ikan ya, Pak? Ikan. Iya. Ya, sekarang adik udah paham kan? Udah, Pak. Kata ikan. Udah. Ya udah. Terima kasih, Kita Pak. lanjut kegiatan lain ya. Oke, Pak. Ini tadi adik namanya adik Andri Iya. menyusun kata huruf ikan, ini hasil karyanya ikan, dan ini huruf Dibaca I. I, K, A, N. Ikan. Terdiri dari 4 huruf ya, Pak. Sekarang sudah terbentuk ya, terdiri dari 4 huruf. Pinter adik kandung 4 huruf I, huruf K, huruf A, huruf N. Jadinya ini dari batu kerikil atau batu warna. Dan lanjut kegiatan yang ketiga, yaitu mengelompokkan macam-macam gambar ikan sesuai habitatnya. Tahu habitat enggak, Adik? Tahu, Pak. Habitat itu apa? Pak? Habitat itu tempat di mana ikan itu berada. Ikan itu bisa hidup, misalnya hidup di air laut. Air laut tahu enggak? Oh, berarti rumah para hewan-hewan itu ya, Pak? Ya, kan kalau ikan hiu misalnya di laut, yang kalau adik sering diajak mama papa ke pantai itu loh. Oh, iya, tahu kan? tahu. Kalau kayak ikan lele, ikan itu termasuk ikan ternak, bisa diternak di kampung-kampung adik kan. Udah tahu ikan lele kan? udah. Nanti tak kasih contoh Tiap hari makan gambarnya. lele, Pak. Oh, tiap hari makan lele ya. Berarti makan sama lele. Iya. Ya, ikan lele itu hidup di air tawar. Tahu air tawar? Tahu. Air tawar itu yang biasanya kita temui di lingkup-lingkup kampung itu loh, yang buat ternak lele itu. Jadi beda dengan air laut. Air laut itu pantai luas banget. Sekarang nih mengelompokkan macam-macam habitat ikan. Ini Pak Guru menggunakan gambar-gambar. Ini namanya ikan. Ini ikan yang hidup di air tawar. Ini namanya ikan apa, Dek? Ikan mujair itu, Pak. Ya, hidup di air laut apa air tawar? Air tawar, pemukiman Ya. warga. Pintar, Adik. Wah, Sudah keren, tahu ikan mujair ya? Udah. Sekarang ganti lagi. Kemudian ikan ini ikan nila. Ikan apa, Adik? Nilai itu, Pak. Yang Nilai. sering dipancing oleh orang-orang itu di sungai atau bisa di waduk. Kalau ini ikan Kolam nila, ikan nila ini hidup di air tawar apa air laut? Air tawar. Oh ya, pinter. Adik udah tahu kan? Ini ikan nila hidup air tawar. Udah tahu ya mengenai ikan nila? Udah sering dilihat, Pak. Dominan itu di masyarakat, Pak. Sekarang ini bentuknya lucu banget, ada dua ini. Ini namanya ikan lumba-lumba. Namanya apa, Dek? Ikan lumba-lumba yang di sikus-sikus itu, Pak. Ya, tahu ikan lumba-lumba? Tahu, sering ada di pasar malam, ada pertunjukan lumba-lumba hias dulu sebelum pandemi itu, Pak. Oh, bentuknya lucu ya. Iya, Pak. Kalau lihat ikan lumba-lumba itu pengennya ketawa terus Iya, ya. iya. Oh ya.
Kalau ikan lumba ini hidup di air laut apa air tawar? Air laut dong Pak, Oh, karena iya. habitatnya kan luas. Pinter. Jadi jarang ditemui di kampung ya. Jarang nggak bisa. Sekarang Biasanya di perairan udah lepas. tahu kan mengenai ikan lumba-lumba? Alhamdulillah udah Pak. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Yang ini namanya ikan cupang, apa Ya, ikan birta yang Ikan hias itu. populer saat ini. Ini namanya ikan apa, Dek? Sekali lagi. Ikan cupang Pak atau birta. iya. Biasanya untuk diadu oleh anak-anak ya. Sepantaran saya di kampung. Tapi jangan main adu-adunya gitu, iya. kasihan ikannya. Nanti dosa dimarahin sama Allah ya. Iya, Jangan diulangi lagi ya. Oke Pak, siap Pak. Ini ya hidupnya di air tawar apa air laut? Air tawar ini. Oh ya, pintar. Biasanya ciri-cirinya ada di bui-bui di atas Iya, sungai. ya pintar. Kemudian ini ikan yang paling terbesar di dunia yang ditemui di pelosok Indonesia ya. Biasa cuma di laut lepas. Ini namanya ikan paus, adik Andri. Namanya apa? Ikan paus Pak. Ikan paus itu besar apa Wah, kecil? besar sekali Pak segini ya. Bisa ditemui di air laut apa di air tawar? Air laut Pak itu ukurannya besar melebihi ikan-ikan yang lain kok. Kira-kira ini di lautnya bagian dalam apa di tepi? Dalam, Oh, di lautan tengah lepas ya. ini, Ya. tengah. Kalau di tepi nggak bisa hidup Nggak ya. bisa karena nggak kurang pernapasan. Kalau di pelihara nggak bisa ya. nggak bisa Ya, itu Pak. udah paham kan kena ikan paus? Udah. Hidup di air laut. Yang terakhir ini ikan paling ngeri, paling ganas di dunia. Ini namanya ikan hiu. Sekali lagi Ikan apa hiu, namanya? Ikan hiu, ikan buas Pak. Takut nggak sama ikan hiu? Takut sekali Pak. Ini hidupnya di mana ini? Di perairan lepas, Oh, di laut ya. laut yang dalam. Sama ikan paus. Kira-kira ini ikannya buas apa enggak? Buas lagi giginya aja tajam Pak. Jadi nggak boleh dipelihara ya. Nggak boleh Cuman dimakan buat juga ya? mainan. Oh, Nggak iya. boleh dimakan ini. Ini ikan berbahaya, ini makannya daging ini bisa makan kamu. Nanti Nggak kamu mau, bisa saya takut dimakan. Pak, takut banget ini. Ini hidup di air apa? Air laut. Oh ya, pintar Perairan kan. lepas. Iya. Sekarang udah tahu kan macam-macam ikan air tawar sama ikan air laut. Udah Pak tadi Jadi dari gambar Bapak tadi. kegiatannya ini mengelompokkan. Iya. Tadi kan udah kasih contoh macam-macam ikan laut yang hidup di air laut dan air tawar. Sekarang Iya, tugas adik mengelompokkan. Ini saya pakai mangkok yang warna hijau ini tulisan habitat air laut. Ya, air laut. Yang biru ini habitat air tawar. Ini kita bentuk ibaratnya kolam ya. Iya. Kolam untuk macam ikan yang kedua air tersebut. Iya. Tugas adik sekarang kelompokkan dulu. Iya Pak. Ini taruh Dari ikan ini dikasih laut, ikan ditunjukkan ke apa ya? kamera. Ini ikan namanya ikan apa? Ikan hiu. Hidup di air habitatnya mana? Di air laut Pak. Ya, Bisa rasa masukkan sini. ke kolam mangkok hijau. Kemudian Ini namanya ikan lumba-lumba, hidup juga di perairan air. kan laut. malu salah ini namanya ikan paus. Oh maaf Pak, ini Ya. namanya ikan paus. Hidup Tapi di ya mana? hidupnya atau habitatnya sama di laut lepas. Ya, masukkan sama terus kemudian Kemudian ini ada ikan yang lucu Pak, indah warna-warni namanya ikan cupang atau berta. hidup di mana? Itu habitatnya atau Habitatnya di mana? domisili di perairan air tawar yang Ya, ada dijumpai di kampung-kampung ya Pak. Masukkan ke kolam air Ya. tawar. Pinter lagi. Kemudian ini Sudah ada selesai. ikan yang Namanya apa double, itu? ikan lumba-lumba. Ya. Ini cukup unik, lucu, mungkin sering dijumpai di sirkus sebelum pandemi ya Pak. Ini Ya. habitatnya di air laut. Ya pinter, adik Andri pinter banget udah Ini tahu lah macam-macam ikan. ikan nila yang sering dipancing oleh para warga. Dimakan juga enak itu. Enak ya, Ya. sering buat konsumsi. Bapak Habitatnya saya di juga. mana? Habitat ini ikan nila ini di mana ya? Air. Di air tawar. Pinter masukkan ke air tawar. Yang terakhir ini sepertinya ikan mujair ya. Enak, dagingnya enak, kenyal dan ini Tapi banyak rinya, banyak durinya. Iya, banyak durinya. Kalau Ini makan harus sama mama. Harus hati-hati ya. Ini berarti habitatnya di air tawar juga Pak sama Ya, nila. jadi udah selesai ya, udah tahu kan mengelompokkan macam-macam ikan yang hidup di air tawar dan air laut. Udah Pak. Paham ya. Sekarang kalau udah main menyelesaikan 3 kegiatan tadi, sekarang kita lanjut ke kegiatan pengaman ya, kegiatan bermain ya. Terima kasih. Kita masuk ke kegiatan pengaman atau kegiatan bermain, kegiatan yang terakhir yang paling disukai oleh anak-anak. Kegiatan pengaman bermain Lego. Sebelumnya udah pernah kata Lego adik Andri? Entah itu Pak, itu apa ya Pak? Itu mainan apa saya kurang tahu. Lego itu mainan untuk anak-anak kecil seusia Mas Andri yang kalau Mas Andri sekolah di TK itu kalau udah selesai melakukan kegiatan disuruh bunda atau panda bermain menata Lego. Lego seperti Nih, apa Pak? bentuknya Oh, kayak itu ini, ya, Lego ini ya, ya. Lego ya. Sekarang kamu kang. Ini namanya Lego. Lego. Ya.
Warnanya macam-macam, ada biru, ada kuning, ada oranye. Ini sepertinya mainan Ini di sini ya. Dulu sebelum sekolah PAUD saya juga bermain ini. Ini ditata seperti ini ya. Nah, ini ditata kayak gini. Kita bermain santai aja. Ini kita kan ini ada roda ya. Ini lihat dulu roda. Iya. Kita tumpuk kayak gini. Oh ya. Bebas mau warna. Coba dipasangkan. Pelan-pelan aja, satu-satu aja. Nah, kayak gini ya. Tumpuk lagi sampai tinggi. Coba kamu sendiri. Ditata, terserah, bebas mau warna ini. Yang penting namanya Lego. Udah paham Lego tau? Ini mainan untuk anak-anak seusia kamu, anak PAUD. Saya mau buat motor, Buat mobil, mobil pengangkut barang ya. Mobil pengangkut temen juga bisa. Ini saya mau buat mobil ini. Ini ya Pak ya. Ya. Ini mobil ini. Ini namanya Lego. Ini tadi jaga. Taruh main sebuahnya aja. Ini udah masuk kegiatan terakhir, kegiatan pengaman bermain Lego. Ini saya tata sedikit ya Pak ya buat. Bentuknya ada yang kotak, ada yang trapesium kayak gini. Ini trapesium, paham kan trapesium? Paham, kayak segitiga ini trapesium. Udah Pak, ini udah saya buat mobilnya ini. Udah puas bermain Lego? Udah Pak, ini kan udah saya maksimalkan ini ada. Coba tak tanya sekali lagi. Ini namanya apa permain edukasi apa? Edukasi anak usia dini nih Pak. Nah, namanya Adi. Ya. Pak Guru tanya namanya. Oh, ini namanya Lego Pak. Oh ya, ini gunanya untuk mengembangkan, melatih tangan adik itu supaya bisa gimana ya? Paham lah, aktif ya. Bisa meremas-remas, bisa memegang-megang. Seperti gerakan refleks juga ya Pak. Refleks juga ya ini. Oh iya Pak. Bisa olahraga tangan juga. Oh iya Pak, ini berarti mengasah otak juga, keterampilan juga dan yang paling nyaman itu ya hati nyaman dan senang Pak, gembira kalau main ginian Pak. Iya. Seusia anak-anak seperti saya dan teman-teman saya juga. Udah paham kan? Udah Pak, terima kasih untuk materi Legonya ini. Ya. Sekarang kita masuk kegiatan penutup. Kan tadi adik Andri Kurniawan udah bermain APE Lego. Kan tadi udah puas mainnya. Kan ini berserakan. Jadi kalau anak PAUD yang ganteng soleh itu kalau bermain harus membereskan. Kan nanti kalau ke tempat semula ya Pak. Iya, nanti kalau nggak dibereskan nanti itu namanya bukan anak PAUD, tapi anak berandalan. Jadi jaga kebersihan, kerapian itu sebagian daripada iman. Tak nanya dulu ya kan, ini leginya berserakan di bawah ini ya. Ini gampang beresnya, ini satu-satu dimasukin ke dalam toples. Tadi kan pakainya toples ini ya. Kita Panda masukkan Pak Guru ini. Ini ya Panda ya. Sekarang adik Andri bantu Panda masukkan Lego pelan-pelan ya Panda ya. Nanti enggak pecah Legonya enggak beli Iya Panda ya. Karena sekolahnya baru enggak ada dana ini, kekurangan dana ini. Iya Panda. Pandemi maklum. Ini supaya adik Andri Kurniawan terbiasa ya. Iya Pak. Ya semua Bapak. Nah, sudah beres. Ini namanya apa? Tutup toples. Coba Andri tutup ini tangan tambah adik Andri tutup. Ya. Ini tutupnya ya Pak ya. Saya putar ya ke kanan biar kencang ya Pak. Ya. Ini Pak udah selesai rapi nih Pak. Ini kan kegiatannya pengaman Lego udah selesai. Selanjutnya Panda Pak Guru Indra akan menanyakan perasaan adik Andri Kurniawan yang adik alami selama proses pembelajaran model kelompok dengan kegiatan pengaman ini tadi. Bagaimana perasaannya adik Andri Kurniawan? Saya semangat, cemungut apa gimana? Wah, semangat sekali Bapak, cemungut, ceria, bahagia, gembira ya. Ada kegiatan gitu ya. Enggak ngerasa sedih-sedih kecewa gitu. Enggak ada. Perasaan tadi sedih bahagia ya, senang ya. Pak. Terus kita Panda akan mengulangi lagi kegiatan apa yang dimainkan hari ini tadi Panda bersama adik Andri Kurniawan. Tanya dulu ya. Iya, Pak. Mainan apa yang adik Andri paling disukai ini tadi selain
Lego. Oh, Lego ini ya. Ini Sama tadi suka banget. yang tabur-tabur itu tadi loh Pak, apa Oh, namanya? kolase. Oh iya, Menempel tadi. kolase ya. Ya, suka biji-bijian tadi ya. Ya. Ada jagung, ada beras merah. Sekarang Anda akan ulangi lagi kegiatan tadi. Kegiatan pertama tadi membuat apa coba, Dek? Buat kolase. Kolase itu menempel kolase gambar apa? Yang Bentuk apa? ditempel ikan tadi Pak. Oh iya, Ikan hias, kolase ikan. ikan tawar. Ya macam-macam ikan hal yang habitatnya Ya. di air tadi lah. Ya, yang kemudian kegiatan 2 apa? Yang batu Pembuatan nama menggunakan batu tadi Pak yang ditata sedikit-sedikit tadi loh ya. Lebih tepatnya menyusun kata bentuk ikan, tulisan penyusunan kata ikan ya. menggunakan batu warna atau kerikil. Tahu kan? Tahu. Yang terakhir ketiga apa? Mengelompokkan jenis hewan yang hidup di perairan berdasarkan tadi airnya Habitatnya. tawar. Ya, habitat di tawar Dan di laut. di laut ya. Mau Air laut ya. tanya yang air laut apa aja? Tadi paus, hiu, hiu, lumba-lumba, ikan. cumi-cumi juga. Ya, itu bukan ikan. Oh iya, Ikan binatang laut binatang lah. laut ya. Terus yang Mama. air tawar ada apa tadi yang adik sarapan tadi? Ikan lele, ya. nila, mujair tadi, Pak. Cupang. Ya. Yang ikan hias itu cupang yang bagus itu Pak. Ya, udah paham kan? Paham. Sekarang selanjutnya kegiatan pengamannya tadi adik Andri Kurniawan bermain apa coba? Ini tadi Lego namanya Pak, Ya, Lego. Lego ya ini. Kemudian kita nyanyi tepuk anak soleh dulu aja bareng-bareng ya. Atau Iya, tadi Pak. dulu tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Pintar, yes. Bodoh, no. Sekali lagi tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Pintar, yes. Bodoh, no. Sekarang adik Andri Kurniawan pandangannya agamanya apa? Kristen. Islam, Islam. Islam, Ya, jadi yang harus sholat jadi anak soleh biar disayang sama papa mama. Allah juga Pak. Iya, Allah Tuhan kita. Sekarang Panda akan mengajak adik Andri bernyanyi Gilang Sepatu Gilang. Tahu belum? Kalau belum tahu tak Belum. contoh dulu. Panda contoh dulu ya. Iya, Pak. Sambil tepuk tangannya. Gilang sepatu gilang, gilang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama, ayo pulang. Coba lagi yuk. Gilang Sepatu gilang, gilang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama, ayo pulang. Satu lagi kita bernyanyi sayonara. Enggak tahu dulu ya. Belum tahu kan sayonara. Belum Pak, belum tahu sama sekali. Sayonara sampai berjumpa lagi. Gitu ya, yuk. Sayonara sampai berjumpa lagi. Ya. Kemudian Panda akan menginformasikan kegiatan untuk besok. Iya, baik, Pak, Jadi besok. adik Andri Kurniawan besok itu harinya libur. Nanti waktu untuk berlibur ya Pak. Ya, Tidak ada bukan kegiatannya Pak. berlibur, ada kegiatan Panda kasih tugas. Oh iya Pak. Bantu orang tua beresin Oh, iya. rumah, nyapu apa gitu apa, beresin tempat tidur lah kalau untuk anak usia dini usia adik Andri. Oh iya Pak. Nebai kasur tuh menatap bandar sama guling. Iya. Ya. Tahu kan? Tahu. Besok kegiatannya apa? Libur ngapain di rumah? Bantu orang tua. Ya. Misalnya ya bereskan Ya. kamar, Ya. guling dan got bantal, kalau bisa ya nyapu Pak. Ya. Kemudian terakhir kita sebelum kita akhiri dulu kita baca alhamdulillah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekarang doa penutup majelis atau sudah belajar. Satu dua tiga. Bareng-bareng aja langsung. Ya. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. amin. Terima kasih ada Andri Terima kasih, Kurniawan Panda. atas partisipasinya mau bantu Panda praktek mengajar model pembelajaran kelompok dengan bikin pemahaman. Sampai jumpa di lain hari, tetap Sampai jumpa, jaga Panda. kesehatan, semangat Baik. dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima tas dulu. kasih. Sip.